Belakangan ramai di jagat maya soal aplikasi media sosial elaelo.id buatan Kemenkominfo yang diwacanakan mengganti X dan Telegram. Benar tidak ya? Jangan-jangan prank. Kalau benar, apa nanti kita sama dengan Cina yang pemerintahnya membatasi penggunaan medsos dengan klaim melindungi warga? Yuk kita cek di Bahas Peristiwa. Elaelo.id sempat ramai di medsos Senin 17 Juni 2024 kemarin. Klaimnya sebagai medsos lokal pengganti X. Medsos ini berlambang lingkaran cat biru dengan keterangan tag Voice for Freedom. Lebih lanjut di laman websitenya tertera background hitam dengan lambang burung Garuda di tengah dengan keterangan Elaelo is coming, big features will be ready. Ada hal yang mencuri perhatian yaitu ada ikon speaker yang ketika diklik terdengar lagu Garuda Pancasila dan di bagian bawah laman tertera under construction by Kominfo. Apakah ini berarti elaelo.id buatan Kemenkominfo? Kalau bukan, kok tulisannya Kominfo, bukan Kemenkominfo? Padahal selama ini beberapa medsos resmi dari Kemenkominfo, namanya selalu @Kemenkominfo atau Kemkominfo, bukan Kominfo. Keanehan lain di situs elaelo.id yaitu ada tampilan halaman depan web yang berupa hitung mundur 28 jam. Hal ini menandakan kalau benar-benar rilis, elaelo.id mulai aktif pada Rabu 19 Juni 2024 pukul 14.00 WIB. Terkait semua kejanggalan ini, pemerintah terutama Kemenkominfo belum memberi klarifikasi. Wacana kemunculan elaelo.id ini kian bergulir deras seiring rencana pemerintah memblokir medsos Telegram dan X. Telegram dianggap kurang kooperatif dalam memberantas konten judi online yang beredar di platformnya. Sedangkan X baru saja mengeluarkan regulasi baru di platformnya yang memperbolehkan pengguna untuk mengunggah dan mendistribusikan konten dewasa. Ini dianggap bertentangan dengan aturan soal konten pornografi di Indonesia. Tapi tunggu dulu, kalau nanti elaelo.id benar-benar rilis dan pemerintah memblokir X atau medsos lainnya, bisa dipastikan publik gaduh. Jangan-jangan Indonesia akan sama dengan Cina, yang sudah lebih dulu memblokir beberapa laman dan medsos yang identik dengan negara barat. Pemerintah Cina sudah memblokir layanan Google, Facebook sejak 2009, Instagram, Twitter atau X, Snapchat, dan Pinterest. Menariknya, beberapa pemblokiran aplikasi ini terkait dengan momen politik, ekonomi, dan sosial. Instagram ditolak pemerintah Cina setelah protes kelompok pro-demokrasi di Hong Kong pada 2014 untuk mempopulerkan gerakan protes tersebut lewat Occupy Central. Twitter juga menjadi salah satu momok bagi pemerintah Cina. Lalu Twitter atau X diblokir karena pada 2009, peristiwa Arab Spring dan Revolusi Hijau Iran, cuitannya ramai. Adapun pemblokiran Snapchat dan Pinterest diklaim untuk melindungi pasar domestik Cina dari serangan perusahaan barat. Pemblokiran medsos-medsos ini di Cina akhirnya mendorong aplikasi media sosial lokal berkembang di Cina bahkan mendunia. Sebut saja yang sedang populer-populernya kini, apalagi kalau bukan TikTok. Bahkan Amerika Serikat yang sebentar lagi akan menghadapi Pilpres dibuat linglung oleh TikTok. Dua kandidat yang bertempur yaitu Joe Biden dan Donald Trump mulai menjamah TikTok untuk menarik simpati dan dukungan publik, khususnya anak-anak muda. Padahal kedua orang ini saat pemerintah getol banget melarang TikTok di Amerika Serikat. Pada awal Mei, TikTok dan ByteDance mengajukan gugatan hukum terhadap undang-undang yang akan melarang TikTok. Dalam pembelanya, ByteDance mengatakan TikTok memiliki dampak besar pada kehidupan rakyat Amerika Serikat. ByteDance sudah menegaskan tidak akan menjual TikTok. Kemungkinan besar gugatannya akan dibawa ke Mahkamah Agung Amerika Serikat. Ini satu-satunya pilihan untuk menghindari pelarangan. Biro Investigasi Federal atau FBI dan Komisi Komunikasi Federal Amerika Serikat menuding ByteDance berbagi data pengguna seperti riwayat penelusuran, lokasi, dan pengidentifikasi biometrik dengan pemerintah Cina. TikTok membantah tidak pernah melakukan hal itu dan tidak akan melakukannya jikapun diminta. Itu tadi sekelumit cerita di Cina. Kembali ke heboh elaelo.id, apa setuju? Jika nantinya benar-benar menjadi medsos lokal Indonesia, apa kita diberi pilihan untuk sedikit-sedikit mengurangi ketergantungan kepada X, Telegram, dan lainnya? Atau jangan-jangan benar seperti kekhawatiran banyak warganet bahwa medsos ini berpotensi membahayakan data pribadi kita?